Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan dari kita adalah membahas soal mengenai materi genetik. Termasuk di dalamnya adalah sintesis protein. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum, mempelajari mengenai sintesis protein. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai sintesis protein dan juga refresh pemahaman kalian mengenai DNA, RNA, dan kromosom, serta replikasi DNA, maka saya akan bahas soal hari ini. Mari kita mulai. Soal-soal diambil dari soal ujian nasional serta soal-soal SBMPTN. Nomor 1, soal U nomor 2000, tahun 2014. Perhatikan gambar struktur DNA di bawah ini. Jadi terpampang ya di bawah sini ada gambar struktur DNA. Nukleotida DNA berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, nukleotida itu apa? Setelah kita pelajari, nukleotida adalah gabungan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, pada DNA, gulanya ialah gula deoksiribosa. Gitu ya. Pada gambar, terdapat berapa banyak nukleotida? Kita hitung, ini 1 nukleotida. Kemudian, 2 nukleotida. Lalu, 3 nukleotida. Dan 4 nukleotida. Seperti itu ya. Jadi terlihat ada 4 nukleotida atau 2 pasang nukleotida. Jadi 1 dan 2 ini 1 pasang, seperti itu ya. Nah, ditanyakan adalah nukleotida DNA berturut-turut yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 6. Kita lihat, tidak ada, berarti bisa yang bawahnya. 3, 4, 5, karena sama saja. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu ya, kita lanjut. Soal nomor 2, UN tahun 2014. Dijumpai suatu asam nukleat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini merefresh pengetahuan mengenai DNA dan RNA. Ciri-ciri DNA. Gulanya jelas deoksiribos. Ya kan? Berarti benar. Mengandung gula ribos itu salah. Berarti yang ada nomor 2-nya salah. A salah, D salah. Oke? Mengandung basa adenin, guanin, sitosin, urasil. Di sini ada urasil ya. U itu ciri khas dari RNA, bukan DNA. Jadi yang ada nomor 3-nya pun salah. Yang ada nomor 2 dan 3-nya salah. A salah, B salah, D salah, E salah. Jelas jawabannya adalah C. 1, 4, dan 5. Double helix betul ya. Dan basa nitrogen pirimidinnya timin, bukan urasil. Oke. Lanjut. Soal nomor 3, UN tahun 2014. Susunan basa nitrogen 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah susunan basa nitrogen 1, 2, 3, dan 4. Ini kelihatan atau enggak ya? Perbesar. Nah, 1, 2, 3, dan 4. 1 itu karena pasangannya A, berarti A berpasangan dengan T. Timin. Ini DNA ya, ingat-ingat. A berpasangan dengan T. Berarti 1 itu timin. Berarti antara A, B, atau E. Kemudian 2. 2 itu pasangannya G. Berarti berpasangan dengan C. Sitosin ya, atau sitosin. Berarti setelah timin, sitosin. A ya, atau E. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu guanin. G. Berpasangan dengan sitosin kan? Berarti timin, sitosin, sitosin. Nah, berarti yang A. Jawabannya kan timin, sitosin, sitosin. Kemudian nomor 4, A jelas berpasangan dengan nomor 4 itu adalah T, timin. Gitu ya. Mungkin bisa diperhatikan ya. Di sini adanya perbedaan jumlah ikatan. Ikatan apa? Basa dengan basa? Ikatan hidrogen. Betul ya. Nah, ikatan hidrogen pada guanin dengan sitosin atau adenin dengan timin itu memiliki perbedaan. Guanin dengan sitosin memiliki 3 rangkap. Sementara adenin dengan timin memiliki 2 rangkap atau 2 ikatan. Dapat disimpulkan berarti semakin banyak guanin dan sitosin pada DNA tersebut, maka semakin kuat, semakin sulit terpisah antara 2 nukleotida, antara sepasang nukleotida. Gitu ya, karena ikatannya 3 rangkap.
Kalau guanin dan citosin. Kalau adenin dan timin, ikatannya 2 rangkap. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Diagram sintesis protein. Nah ini ya, sintesis protein terdiri atas 2 proses. Hanya 2 proses, transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pengkopian beberapa segmen molekul DNA menjadi mRNA, messenger RNA, atau RNAD, RNA duta Indonesianya ya. Jadi DNA dikopi bukan menjadi DNA lagi. Kalau DNA dikopi jadi DNA namanya replikasi DNA. Tapi kalau di sintesis protein, DNA dikopi menjadi mRNA atau RNAD, RNA duta ya. Nah, berarti nomor 1 itu adalah tahapan transkripsi. Nomor 2 itu adalah hasil dari transkripsi DNA menjadi mRNA. DNA menjadi mRNA atau RNA duta. Seperti itu ya. Dari nomor 2 menuju ke ribosom. Yang dibatasi ini adalah keluarnya mRNA atau RNA duta dari inti sel. Kita ketahui bahwa DNA terdapat pada inti sel. Ini ya. Nah, ini adalah inti sel. Batasnya itu yang garis-garis itu kan. Bentar. Kasih warna merah, oke. Nah, merah itu adalah inti sel. Ketika sudah terbentuk mRNA atau RNA duta dengan melalui proses transkripsi, maka RNA duta akan keluar. Menuju mana? Menuju ke sitoplasma menghampiri ribosom. Tapi, boleh diingat ya, sebelum keluar, RNA duta akan mengalami 2 macam proses. Oke, sebentar. Nah. Proses sebelum menuju sitoplasma. Oke. Yang pertama adalah splicing. Splicing adalah pemotongan intron pada mRNA atau RNAD. Jadi karena mRNA atau RNAD itu, kita sebutnya mRNA aja ya. mRNA itu merupakan kopian dari DNA. Jadi semua yang ada di DNA, apabila memang diperintahkan untuk dikopi, maka dikopinya. Tidak peduli itu intron ataupun exon. Exon itu gen ya. Kan kita sudah belajar gen itu adalah DNA yang diekspresikan. Jadi semua dikopi. Mau itu intron, mau itu exon atau gen, itu semuanya dikopi. Nah, sementara yang diperlukan pada sintesis protein adalah hanya yang terekspresi, hanya gennya, hanya eksonnya. Intronnya tidak perlu. Buat apa? Nah, makanya sebelum dia keluar dari sitoplasma, sebelum dia keluar dari inti sel, maka si mRNA ini akan mengalami splicing atau pemotongan intron. Bisa kita lihat ya. Oke. Splicing mRNA. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa dilihat. Ini exon, ini intron. Nah, ini exon yang warna terang,
Ini intron yang warna putih, ya. Nah, kemudian intronnya dibuang, terjadi splicing atau mature mRNA. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua, mengalami penambahan cape and tail atau topi dan buntut. Jadi, ketika mRNA ini akan keluar dari dari inti sel, maka dia harus terlindungi. Kenapa? Sebab ini adalah proses penting. Sintesis protein adalah proses penting. Tidak boleh diganggu. Atau mungkin banyak gangguan nantinya dari mutagen-mutagen, penyebab terjadinya mutasi atau penyebab terjadinya kerusakan pada DNA atau RNA. Maka dari itu dilindungi. Sebelum keluar dari inti sel dilindungi oleh cap and tail. Cap-nya berupa guanin. Beberapa molekul guanin. Kemudian tail-nya ialah polyadenin. Jadi ratusan ya atau puluhan. Oke, saya sebutnya poli, sorry. Poli itu kan banyak. Berarti adeninnya banyak, cukup banyak. Nah, bisa dilihat juga di gambar yang tadi. Terlihat jelas ya. Ini ada G itu guanin, A itu adenin. Nah, ini apakah nantinya akan ditranslasikan, apakah nantinya akan diterjemahkan menjadi sebuah protein? Tidak. Hanya untuk melindungi mRNA. Seperti itu. Jadi diharapkan ketika nantinya ada mutagen, yang terkena mutasi adalah adenin atau guaninnya, si cap atau tail-nya. Jadi mRNA ini terlindungi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Soal nomor, UN 2012. Tahap, ini belum ya jawabannya. Peristiwa yang terjadi pada proses 1 adalah tadi ya, transkripsi. Pencetakan RNAD atau mRNA oleh DNA. Jadi jawabannya yang C. Dan DNA yang menjadi yang dikopi oleh RNAD, DNA yang nantinya akan dikopi menjadi RNAD atau mRNA disebut dengan DNA cetakan atau DNA template. Gitu ya. Nah, kemudian UN 2012, tahap pertama yang dilalui dalam proses sintesis protein adalah tadi ya, DNA membentuk RNA duta. Nih sudah tadi. Sama nomor 13, UN 2009. Sintesis protein disusun oleh 2 tahapan, yakni transkripsi dan translasi. Nah, ini dia translasi. Jadi setelah ribosom, setelah sampai ke ribosom, ini akan mengalami proses translasi nomor 3 ya, akan menjadi protein. Berarti transkripsi adalah melibatkan, proses mencetak RNAD atau mRNA, sedangkan translasi adalah proses penterjemahan urutan basa molekul RNAD ke dalam urutan asam amino polipeptida. Jadi, perlu diketahui, DNA itu memiliki kodogen. Ingat-ingat, sifat yang ada pada DNA adalah kodogen. Sementara pada mRNA atau RNAD itu menjadi kodon. Paham ya? DNA memiliki sifat-sifat yang disebut dengan kodogen. Ketika sudah dikopi, jadi dikopinya nggak semuanya juga, sebagian, maka mRNA atau RNAD itu membawa kodon. Jadi yang dibawa bukan kodogen, tapi kodon. Nah, nanti setelah ditranslasikan, saat ditranslasikan oleh RNA-T atau RNA transfer pada ribosom, maka RNA transfer bukan lagi membawa kodon, tapi membawa pasangan kodon, yaitu antikodon. Nah, ulangi, DNA membawa kodon, DNA mempunyai kodogen, mRNA atau RNAD mempunyai kodon, tRNA atau RNA transfer mempunyai antikodon. Oke, lanjut. Ini jawabannya adalah yang C tadi ya.
Oke. Kemudian, sebentar ya, saya potong sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di part kedua. Terima kasih.